Yang sama lafadznya, bahwa Nu'man mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berteriak, "Angdzartukumun nar, aku menjadi penyeru bagi kalian tentang dahsyatnya api neraka. Maka salatlah, maka berpuasalah, maka masuklah kepada Islam. Hatta law kana rajulun fi aqsas suq sami'ahu." Maka Nabi dengan lantang meneriakkan ini sampai-sampai orang yang ada di pasar sekarang pasti akan mendengarnya. Di mana pasar? Dan di mana masjid Nabi? Maka antara masjid dengan pasar disebutkan oleh para ulama lumayan jauh. Namun bisa terdengar orang-orang pasar dari teriakan Nabi ini karena saking kencangnya. Nabi berteriak dari permasalahan menjauhkan umatnya dari api neraka. Maka inilah riwayat dari Imam Ahmad dan di sini menjadi pendalilan bahwa Allah Jalla wa Ala di dalam surat ini menyerukan dari dahsyatnya api neraka. Fa'angdartukumun nar. Juga Nabi Muhammad mengucapkan seperti itu, dan kedua sanad ini dari Simak, dari Nu'man, maka sanadnya hasan. Karena Simak Ibnu Harb Saduq Hasanul Hadis. Dan bahkan telah datang pula fi Sahihain. Bukan Imam Ahmad lagi tapi di Sahihain tentang sifat bagaimana gelegak dari api neraka. Bahwa dia adalah makhluk yang sangat membahayakan. Maka disebutkan di hadis Nu'man ibni Bashir yang muttafaqun alaih. Maka sekarang di sini muttafaqun alaih bukan dari jalan Simak an-Nu'man, tetapi dari jalan Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Gundar, haddatsana Syu'bah, sami'tu Aba Ishaq. Dari Syu'bah meriwayatkan tidak ke Simak tetapi dari Abi Ishaq As-Sabi'i, dari Nu'man ibnu Bashir. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna ahwana ahli nar adaban yaumal qiyamah li rajulin tuda'u fi ahmasi qadamaihi jamratun yagli min hadimaguhu." Bahwa seringan-ringannya azab di api neraka di hari kiamat kelak diberikan batu kerikil bagi seseorang yang menggunakan sandalnya di api neraka, maka menggelegak dan membuncah otaknya karena panasnya dari batu kerikil tersebut. Maka pertanyaan yang besar, untuk siapa adab ini? Untuk pamannya Nabi. Maka telah datang di hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang semakna dengan ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna adna ahli nari adaban yanta'ilu bina'lain min nar yagli dimaguhu min hararati na'laihi." Maka diriwayat Muslim dari sahabat yang lain, dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa seringan-ringannya adab di hari kiamat kelak akan dijadikan seseorang menggunakan sandal dari api neraka dan ada kerikil dari api neraka, maka akan membuncah otaknya. Dan untuk siapa ini? Untuk paman Nabi Abu Thalib, yang mana telah datang nas dari sahabat yang lain, dari Ibni Abbas. Berkata Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ahwanu ahli nari adaban Abu Thalib." Ini riwayat Muslim, jelas dengan disebutkan Abu Thalib. Maka seringan-ringannya adab di api neraka kelak adalah untuk Abu Thalib, di mana dia akan menggunakan sandal dari api neraka menggelegak otaknya.
Maka lihat di sini ya ibadah Allah. Di saat kita mendengar ayat tadi, fa'angdzartukum narong talazza, maka aku menyerukan bagaimana wahai manusia, kamu akan bertahan dari api neraka yang menggelegak. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nu'man, dulu Nabi di masjid berteriak untuk menyelamatkan manusia dari adab api neraka, agar takut kepada Allah, agar melaksanakan sholat. Maka dikatakan, aku seru kalian agar terjauh dari api neraka yang suaranya lantang. Jika ada orang di pasar akan terdengar. Padahal Nabi berteriak di masjid khutbah Jum'ah ataupun dalam keadaan itu. Adapun Nu'man dalam keadaan khutbah Jum'ah. Dan begitu pun di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Nu'man ibnu Bashir yang muttafaqun alaih disebutkan bahwa seringan-ringannya penduduk api neraka adabnya menggunakan sandal dari api neraka yang ada batu kerikilnya menggelegak otaknya. Dan itu untuk siapa? Untuk Abu Thalib dalam keadaan forever, kekal di api neraka. Maka terjadi pertanyaan di sini. Bagaimana Abu Thalib bisa mendapatkan siksa seperti ini? Dan kenapa tidak dikeluarkan oleh Allah dari api neraka? Jawabnya, telah datang hadis dari Abbas. Yang hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Datang Abbas, pamannya Nabi, datang kepada Nabi Muhammad setelah meninggalnya Abu Thalib, saudara dari Abbas. Maka dikatakan, ya Rasulullah, hal nafa'ta syai'an li ammik Abi Thalib. Wahai Rasulullah, kata Abbas, pamannya Nabi juga, tidaklah bermanfaat syafaat kamu, di mana kamu seorang Rasul, untuk pamanmu, kana yaghdabulaka wa yahuduka, bahwa dulu dia mencintai kamu dan dia marah kepada Quraisy untuk menyelamatkan nyawa kamu. Maka apakah tidak ada pertolongan dari Allah baginya dari perkara-perkara seperti ini? Maka jawabnya, kata Nabi, mendapatkan syafaatku, laula syafaati fid darkil asfali minan nar. Maka dia jika tidak atas syafaatku, dia dikerak api neraka, forever in hell, dikerak api neraka. Namun karena syafaatku, fidahdahi minan nar, maka dia di atas dari siksa api neraka. Maknanya bagaimana? Bahwa api neraka tidak menyelubunginya, dikeraknya, tetapi dia di atas. Dan tadi digambarkan paling ringan adab. Maka ringan adabnya. Tidak dia diselimuti api neraka, dikerak api neraka, tapi di atasnya fidahdahi minan nar. Bagaimana gambarannya? Dia tidak dikelilingi api neraka yang menggelegak, namun dia menggunakan sandal yang ada batu dari api neraka menggelegak dari otaknya. Ini paling ringan adaban yaumil qiyamah. Maka mana hati-hati yang dikeraskan oleh Allah, maka tidak akan pernah bergetar sedikit pun, tidak akan pernah untuk kembali melaksanakan sholat, dan tidak akan pernah kembali melaksanakan puasa, hidup di dunia bagaikan robot, dan hidup di dunia masuk kepada sistem pergi pagi pulang petang seperti binatang-binatang. Pergi dari sangkar, dari sarang seperti burung, dalam keadaan temboloknya kosong. Kemudian pulang sore dalam keadaan temboloknya penuh, tanpa beribadah kepada Allah. Maka hati-hati yang hidup mendengar ayat tadi dan mendengar hadis-hadis yang kami bacakan bahwa adab yang paling ringan itu seperti ini, maka hati itu akan berontak. Terus apa arti hidupku? Kenapa aku hanya disibukkan dengan dunia, tanpa sholat, tanpa ibadah?
Apa sih dunia ini? Jika aku mati, apa yang diberikan oleh dunia ini? Maka jika harta yang aku dapatkan miliarder, dalam satu tender 1 menit mendapatkan uang ratusan juta, maka itu ada dari perkara-perkara dunia yang tersisa, sehingga lupa daratan dan lupa lautan. Namun tidak mempunyai apa-apa, hanya disibukkan dan disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Maka please, mohon hati-hati yang ada pada kita ini agar digerakkan menjadi takut kepadamu ya Allah. Maka inilah dari permasalahan ayat tadi. Dan Abu Thalib kenapa tidak bisa dikeluarkan dari azab yang perih dan pedih dan dimasukkan surga? Karena Allah telah mengharamkan surga dari orang-orang yang kafir musyrik. Innahu man yusyrik billah laqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Maka bagi mereka orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan diharamkan oleh Allah surga, maka tempatnya di api neraka. Dan itulah Abu Thalib, karena dia mati dalam keadaan kesyirikan seperti di hadis yang muttafaqun alaih dari Musayyib ibni Hazn, di saat didakwahi di akhir hayatnya, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah, maka wahai pamanku, masuklah Islam, karena dengan kalimat syahadat ini kamu sebutkan dan kamu tidak sholat dan sebagainya akan menolongmu. Namun dia enggan karena dia dikelilingi oleh 2 temannya, Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah, yang menyerukan, ya Aba Thalib atarghabu an millata Abdul Muttalib, menyerukan kepada kekufuran kesyirikan. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan kami di sepeninggal hayatmu? Kamu mengikuti ajaran yang baru dari keponakanmu dan meninggalkan ajaran kami? Maka ucapan solidarnos ini, ucapan atifiyah ini membuat hati Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Sulit masuk hidayah meskipun Rasul yang mengajak kepada dia. Maka akhirnya mati dalam keadaan kesyirikan, dan tadi dia tidak mendapatkan kebaikan untuk keluar dari api neraka karena Allah menjanjikan diharamkan surga. Dan begitupun pendalilannya tidak mendapatkan syafaat yang lebih besar karena ayat malidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Malidzalimina manafiyah, tidaklah untuk orang-orang yang zalimin, maknanya orang-orang yang musyrik, min hamimin, dari penolong-penolong, wasyafi'in, dan dari syafaat-syafaat yang diberikan. Maka hanya diberikan syafaat as-sughra saja. Adapun keluar dari api neraka tidak mungkin, never ever. Dan ini sudah menjadi ketentuan Allah. Maka orang-orang yang mempunyai hati akan teringat pendalilan dan hadis-hadis yang kita sebutkan. Maka semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Maka bagi kita untuk terus as-sabat. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang pembolak-balik hati, maka palingkanlah hati ini kepada agamamu dan taat kepadamu. Dan yang mempunyai hati yang lebih keras daripada batu cadas, semoga dengan mendengar ayat dan hadis-hadis ini Allah luluhkan. Karena itu semua di tangan Allah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa